Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, saya Pipti Oktavia Astuti akan membahas mengenai pengelompokan mikrobiologi. Ada yang tahu apa itu mikrobiologi? Mikrobiologi merupakan sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Nah, objek kajiannya biasanya semua makhluk hidup yang perlu diamati dengan mikroskop, khususnya seperti bakteri, panjai, alga, mikroskopik, protozoa, dan archaea. Nah, virus juga sering menjadi salah satu yang sering dipakai untuk dideteksi menggunakan mikroskop. Di dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 45 dijelaskan, yang artinya Allah menciptakan semua jenis hewan dan air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini juga jelas ya, bahwa ternyata ada mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita dan juga ada mikroorganisme yang di luar tubuh kita. Kali ini saya akan membahas tentang pengelompokan mikrobiologi. Pengelompokan mikrobiologi ini terbagi 5. Yang pertama ada bakteri, yang kedua ada virus, yang ketiga ada protozoa, yang keempat alga, yang kelima fungi atau panjai atau jamur. Nah, pengelompokan mikrobiologi ini merupakan salah satu jenis-jenis yang terdapat di mikrobiologi yang nanti akan kita bahas satu persatu. Ada yang tahu apa itu bakteri? Nah, bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Organisme ini termasuk ke dalam domain prokariota dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Nah, di sini ada ciri-ciri bakteri. Yang pertama, organisme uniseluler. Nah, dia itu hanya memiliki satu sel. Kemudian yang kedua adalah prokariot, tidak memiliki membran inti sel. Yang kedua, umumnya tidak memiliki klorofil karena mereka tidak berwarna hijau. Nah, kemudian yang keempat, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,2 sampai dengan ratusan mikro. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikro. Nah, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Nanti kita akan membahas bentuk-bentuk bakteri. Kemudian hidupnya bebas atau parasit, dia bisa saja hidup tempat di tempat lembab atau di tempat kotor. Bahkan bakteri pun merupakan salah satu parasit yang bisa hinggap di tubuh kita. Nah, sekarang pada slide selanjutnya kita akan memperhatikan struktur bakteri. Jika kita perhatikan, kita bisa membagi struktur pada bakteri menjadi 2, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Sementara itu, struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleotida, ribosom, dan plasmid. Yang pertama, kita akan membahas tentang kapsul. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Nah, lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida. Biasanya terdapat pada bakteri sapropit. Nah, lendir yang terkumpul kemudian menebal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Kapsul pada bakteri patogen juga berfungsi untuk pelindungan diri dari sistem imun sel inang. 2. Kita akan membahas tentang dinding sel. Nah, dinding sel pada Eubacteria tersusun dari pelutokligan, yaitu sejenis polisakarida yang berkaitan dengan protein. Serupa juga dengan kapsul, dinding sel juga berfungsi sebagai lapisan pelindung dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Yang ketiga ada membran sel atau membran plasma. Nah, membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid, dan protein. Sifatnya semi variabel dan berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam dan keluar sel bakteri.
Selanjutnya itu pili. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada konjugasi. Selanjutnya ada flagela. Nah, flagela juga disebut dengan bulu cambuk yang terdapat pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang dan spiral. Adapun sitoplasma, nah sitoplasma merupakan tempat terjadinya reaksi metabolisme pada bakteri. Selanjutnya ribosom. Ribosom adalah organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein pada bakteri. Nah, ada nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosal bakteri. Terakhir ada plasmid. Nah, plasmid ini berfungsi dalam rekayasa genetik sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang klasifikasi bakteri. Klasifikasi bakteri ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan kebutuhan oksigennya. Nah, pada kebutuhan oksigennya itu terbagi ada 3, yaitu bakteri aerob, bakteri anaerob, dan juga bakteri mikroeufil. Nah, kemudian klasifikasi berdasarkan taksonomi. Itu yang pertama ada Eubacteria, yang kedua ada Archaebakteri. Nah, kemudian berdasarkan struktur kimia dan dinding sel. Yang pertama bakteri gram positif, yang kedua bakteri gram negatif. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bentuk-bentuk bakteri berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bentuk batang basil, yang kedua bentuk spiral, yang ketiga ada berbentuk bulat. Nah, sebagian besar spesies bakteri itu berbentuk bulat. Nah, berbagai bentuk ini ditentukan oleh dinding sel dan sitoskeleton. Dan hal ini penting karena menentukan kemampuan bakteri untuk memperoleh nutrisi. Selanjutnya yaitu mengenai virus. Ada yang tahu apa itu virus? Virus adalah organisme yang berukuran sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bakteri. Nah, mikroorganisme ini membutuhkan inang yang hidup, misalnya pada manusia, hewan, atau tanaman untuk berkembang biak. Ciri-ciri virus yang pertama, virus juga bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup, misalnya di manusia, di hewan, atau di tumbuhan. Kemudian virus ini memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja, yaitu salah satunya. Kemudian yang ketiga, virus bisa bersifat benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan juga berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus ini terbagi menjadi 3. Klasifikasi virus dalam bentuknya, klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat, serta klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Klasifikasi virus dalam bentuknya, yang pertama ada yang berbentuk batang, yang kedua berbentuk batang oval, yang ketiga berbentuk bulat seperti HIV, kemudian berbentuk filamen atau benang seperti virus Ebola, dan terakhir yaitu berbentuk seperti huruf T. Nah, kemudian ada klasifikasi virus berdasarkan jenis asam nukleat. Di sini ada virus DNA dan juga ada virus RNA. Yang terakhir ada klasifikasi virus berdasarkan sel inangnya. Nah, virus ini penyerang inangnya seperti virus T. Kemudian virus penyerang tanaman seperti virus TMP. Nah, kemudian ada virus penyerang hewan seperti flu burung. Dan terakhir ada virus penyerang manusia seperti HIV, flu, dan lain-lain. Ketiga, kita akan membahas apa itu protozoa. Ada yang tahu apa protozoa? Nah, protozoa merupakan suatu organisme seluler yang sifatnya itu adalah eukariotik dengan tidak mempunyai dinding, sel, serta heterotrop dan juga dapat bergerak motil. Ciri-ciri dari protozoa, yang pertama organisme uniseluler yaitu bersel tungkal, kemudian eukariotik memiliki membran nukleus,
hidup soliter sendiri atau berkoloni atau kelompok. Nah, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Kemudian hidup bebas, saprotif atau parasit. Mereka pun dapat membentuk kista untuk bertahan hidup. Adapun ada 4 macam klasifikasi protozoa. Yang pertama ada Ciliata atau Silopora infusoria. Nah, jenis protozoa ini bergerak dengan memungsikan silia atau rambut getar. Contohnya ialah Paramecium sp. Kemudian yang kedua ada Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini contohnya Sarcodina atau Amoeba sp. Nah, di sini jenis protozoa yang bergerak dengan memfungsikan Peupodia, yaitu kaki semuanya. Kemudian yang ketiga adalah Sporozoa, salah satu jenis protozoa yang unik karena tidak memiliki alat gerak. Contohnya adalah Plasmodium sp. Yang keempat ada Flagellata atau Mastipora. Nah, jenis protozoa yang bergerak dengan memungsikan flagela atau bulu cambuk. Contohnya Trypanosoma sp. Adapun struktur protozoa terdiri dari silia, mikronukleus, makronukleus, kemudian pelikel, vakuola kontraktil, kemudian celah mulut, ada juga vakuola makanan, ada juga lubang anusnya dan juga sitoplasma. Ini merupakan struktur-struktur protozoa. Akhir kita akan membahas tentang alga. Alga atau ganggang adalah organisme morfologis sederhana yang mengandung klorofil dengan ukuran mulai dari mikroskopis dan uniseluler atau selulosa yang tunggal hingga sangat besar dan multiseluler. Adapun ciri-ciri dari alga ialah yang pertama yaitu termasuk organisme eukariotik. Yang kedua memiliki sifat autotrof atau berfotosintesis. Kemudian yang ketiga terdapat klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang keempat memiliki paranoid atau dapat menyimpan cadangan makanan. Yang kelima memiliki sifat uniseluler atau multiseluler. Yang terakhir mempunyai dinding sel atau tidak termasuk soliter. Adapun 6 macam klasifikasi alga. Yang pertama ada Chlorophyta, Chrysophyta, Phaeophyta, Rhodophyta, Pyrophyta, dan Euglenophyta. Yang pertama ada Chlorophyta. Chlorophyta atau alga hijau memiliki warna kloropas hijau dan pigmen yang domain dalam alga adalah klorofil dengan klorofil B. Alga hijau pun banyak memiliki manfaat bagi manusia seperti menurunkan berat badan, upaya pencegahan kanker, upaya menjaga kesehatan jantung, serta menurunkan kadar kolesterol. Alga hijau sangatlah bervariasi bentuk-bentuknya seperti ada bentuk bintang, spiral, dan juga mangkuk. Yang kedua ada Chrysophyta atau alga keemasan. Nah, Chrysophyta ini alga dengan warna keemasan yang dihasilkan dari pigmen xanthofil dengan karoten dalam jumlah yang domain, dan alga keemasan ini menjadi salah satu jenis alga yang populer di Indonesia. Tiga ada alga Phaeophyta atau alga kecoklatan. Nah, di sini alga ini memiliki jumlah sel yang banyak, dan alga coklat bisa dilihat dengan kasat mata halus pada alga coklat memiliki pelekat yang menempel pada tubuhnya. Alga coklat sangat dibutuhkan di industri, jadi keberadaannya sangat banyak dicari, dan alga coklat sangat aman digunakan untuk pembuatan barang yang bermanfaat. Yang keempat ialah Rhodophyta atau alga merah. Nah, ini adalah satu-satunya filum yang tidak memiliki tahapan flagela dalam siklus hidupnya. Alga merah juga menjadi salah satu alga yang sangat bermanfaat untuk pembuatan obat, pencuci rambut, atau sampo. Dan alga merah ini juga sering digunakan untuk pembuatan krem, dan peminat krem dari alga merah juga sudah sangat banyak di Indonesia. Kemudian ada Euglenophyta. Nah, Euglenophyta ini adalah salah satu alga yang bisa hidup di air tawar ataupun laut, dan alga ini memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Euglenophyta memiliki banyak manfaat, salah satunya sebagai campuran dari pembuatan semen. Kemudian ada Pyrophyta atau alga api. Nah, alga api ini memiliki satu sel dan memiliki pigmen dengan klorofil A serta C.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jamur atau panjai. Nah, jamur ini bahasa latinnya ialah panjai. Jamur adalah spesies tanaman yang memiliki membran nuklir atau eukariotik. Mereka juga tidak memiliki klorofil dan tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Ciri-ciri jamur ialah yang pertama mempunyai hipa atau benang tunggal ya atau juga yang bercabang. Kumpulan hipa disebut miselium. Kemudian yang kedua menghasilkan spora, tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Kemudian yang ketiga yaitu berkembang biak secara seksual dan juga aseksual. Yang keempat, dinding sel jamur tersusun atas kitin, glukan, selulosa dan juga manan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bentuk-bentuk bakteri berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bentuk batang basil, yang kedua bentuk spiral, yang ketiga ada berbentuk bulat. Nah, sebagian besar spesies bakteri itu berbentuk bulat. Nah, berbagai bentuk ini ditentukan oleh dinding sel dan sitoskeleton. Dan hal ini penting karena menentukan kemampuan bakteri untuk memperoleh nutrisi. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi jamur. Nah, klasifikasi jamur ini berdasarkan cara berkembang biaknya terbagi menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Adapun salah satu yang lain adalah Chytridiomycota. Yang pertama, Zygomicota. Zygomicota ini jamur yang menggunakan Zygospangoramium. Contohnya pada jamur tempe, jamur tapai. Nah, kemudian yang kedua ialah Ascomycota, adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Nah, contohnya itu ada fermentasi alkohol atau penghasil racun pada alpha-toksin. Yang ketiga ada Basidiomycota, adalah jamur yang bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Contohnya ialah penggunaan bahan makanan ataupun parasit pada Gramineae. Selanjutnya ada Deuteromycota, ialah jamur yang belum diketahui proses reproduksi seksualnya. Nah, di sini pun ada contoh-contohnya seperti Aspergillus 20, Tinea versicolor. Nah, di sini dia akan membantu pewarnaan-pewarnaan. Terakhir ada Chytridiomycota, adalah jamur yang berproduksi dengan zoospora. Contohnya ialah ada patogen pada umbi kentang, noda pirang pada jagung, ialah itu yang disebut jamur-jamur pada Chytridiomycota. Adapun cara hidup jamur, nah yang pertama ada sapropit. Jamur yang bersifat sapropit memperoleh zat organik dari sisa organisme mati dan bahan tak hidup. Yang kedua ada cara hidup yang parasit. Parasit yaitu jamur yang bersifat parasit memperoleh zat organik dari organisme hidup lain. Kemudian yang ketiga ada mutual. Jamur yang sifatnya saling menguntungkan dengan organisme inangnya. Adapun ada 4 macam klasifikasi protozoa. Yang pertama ada Ciliata atau Silopora infusoria. Nah, jenis protozoa ini bergerak dengan